untuk share kembali, yang belum share dulu ya, gitu. Oke. Ya, saya sampai nangis kalau ada orang nggak sabaran. Ya Bunda, jadi karena kalau tidak bisa dinafikan ya Bun, guru ngaji ya itu punya keluarga ya, oke. Guru ngaji itu punya keluarga ya, dan guru ngaji seringkali tidak terapresiasi ya. Guru ngaji digaji 150 ribu per bulan, 200 ribu per bulan ya, gitu ya, gitu. Oke teman-teman sekalian, nah makanya nanti saya juga lagi bikin produk digital. Saya pengen guru-guru ngaji itu selain harus terus belajar kepada gurunya lagi, guru-guru ngaji juga kita, karena kan guru ngaji tidak terapresiasi teman-teman, jujur aja. Maka nanti saya tuh juga mau lagi bikin produk digital yang dikhususkan untuk guru ngaji. Saya akan sharing di situ 4 tahun ya, menceritakan 4 tahun 4 sampai 5 tahun proses saya akhirnya berkecimpung di live streaming. Biar apa? Biar guru-guru ngaji yang tidak terapresiasi ketika dia ngajar ngaji, dia bisa berikhtiar yang lain. Gitu. Banyak guru ngaji tidak ngajar ngaji karena tidak terapresiasi Bunda. Oh berarti itu ngajinya tidak ikhlas. Bukan ngajarnya tidak ikhlas Bunda. Jangan bahas masalah ikhlas dengan guru ngaji. Guru ngaji itu udah paling ikhlas Bunda. Ya, tapi seringkali tidak terapresiasi. Anaknya kan nggak bisa makan ikhlas. Ya, anak-anaknya nggak bisa makan ikhlas Bunda. Makan nasi ya. Nasi perlu biaya. Ya, oke. Sip, jadi hargailah guru-guru ngaji teman-teman. Insya Allah guru-guru ngaji juga sangat mempersiapkan yang terbaik buat teman-teman. Ya, gitu. Oke, yang maksimal. Kayak saya sekarang, saya sedang mengupayakan bikin kelas. Kenapa belum beres-beres kelasnya? Karena saya nggak pengen yang asal-asal jadi, Bunda. Kayak buku. Kenapa sampai hampir 2 tahun nih baru beres? Karena saya nggak pengen asal jadi. Nggak pengen asal jadi saya. Walaupun tidak menjadi yang terbaik, tapi harus maksimal dari saya yang saya bisa. Kelas saya itu lagi dipersiapkan oleh guru saya juga nih, bahkan modul silabus dan kurikulumnya guru saya yang siapkan. Ya, guru saya yang bantu siapkan, nanti baru didiskusikan gimana Ustadz seperti ini. Ya, guru-guru yang nanti mengampu teman-teman, yang mendampingi teman-teman, guru-guru yang keilmuannya di atas saya jauh. Bunda, sanadnya, keilmuannya, kesabarannya, ya treatmentnya. Jadi saya cuma pintu awal aja. Kenapa kami pastikan harus seperti itu dan pastikan harus bersanad? Karena teman-teman nanti sudah menyisihkan sebagian harta. Karena itu tapi nanti ada infaknya juga. Teman-teman udah menyisihkan sebagian harta, gak bisa dong kita cuma buat buka online meeting. Gak jelas kurikulumnya, gak jelas sistemnya. Yang lain mungkin bisa, yang lain mungkin bisa, saya nggak bisa. Dan bahkan ini mungkin akan agak terjeda proses buka kelasnya. Kenapa? Karena guru saya tanggal 20 Juni beliau pun terus menuntut ilmu. Beliau harus ke Madinah selama 1,5 bulan. Ngapain? Talaki dengan ulama-ulama di sana. Itu loh teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman tahu, guru-guru kita itu mengorbankan banyak hal untuk belajar, mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, waktu buat keluarganya. Pernahkah kita berpikir sejauh itu? Atau hanya sekedar bukunya mahal, kelasnya mahal. Nah, itu tergantung sudut pandang kita melihat suatu ilmu, teman-teman sekalian. Ya, gitu. Oke. Bahkan ya kalau misalnya nanti nih muliakanlah guru teman-teman. Ya, ada yang dia ini cerita temannya teman saya waktu mondok. Dia itu orang yang biasa aja sebenarnya, nggak terlalu pinter-pinter amat. Tapi adab ke gurunya jempol, Bunda. Adab ke gurunya gini nih. Adab ke gurunya begini. Jempol. Akhirnya yang pinter maaf, yang dia yang biasa aja, dia sampai ke Madinah belajarnya, Bunda. Dan apa? Dia berpulang kepada Allah masih muda di Madinah meninggalnya. Kenapa? Adab kepada gurunya luar biasa. Setiap mau ujian dia datengin guru-gurunya, ketok pintu rumahnya sesuatu, minta ridho, minta nasihat. Itu ya. Adab itu jadi tambahan keberkahan buat kehidupan kita teman-teman sekalian. Ya. Oke?
seperti biasa ya, sebelum kita lanjut saya seperti biasa suka ada intermezzo dulu nih. Biar biar semangat aja kita ya dalam menuntut ilmunya, belajarnya semangat ya, menghargai suatu ilmu teman-teman sekalian. Ya karena itu perjuangan guru-guru kita, bahkan para ulama untuk mencari satu ilmu aja itu luar biasa, Bun. Kita belum ada apa-apanya, Bunda. Kita belum ada apa-apanya, Bunda. Kalau kita ngerasa udah paling berkorban dalam belajar, belum ada apa-apanya kita ini, Bunda. Ya. Itu ya. Oke ya. Gitu. Baik, teman-teman, kita lanjutkan kembali ya. Kalau ada yang baik diambil ya dari Allah, kalau ada yang jelek-jelek, yang kurang baik, itulah kekurangan saya dengan segala keterbatasannya ya. Kalau ada yang baik-baik, sekali lagi itu dari Allah, dan Allah sedang tutupi aib-aib saya di hadapan teman-teman ya. Oke, bantu saya dengan tap-tap layar kembali teman-teman. Yang belum share silakan di pojok sudut kanan bawah sudah ada tanda panah, silakan bantu share live ini ya. Kita perlu bergerak bareng-bareng teman-teman sekalian ya. Kita perlu bergerak bersama-sama ya, bukan cuma di live ini, di live sahabat-sahabat kita yang lain, di live guru-guru kita yang lain. Support mereka teman-teman sekalian, support sahabat-sahabat kita ya, gitu. Oke, support teman-teman sekalian ya, karena ngobrol dalam waktu 2, 3, 4 jam itu ya, di bawah lighting, ngomong harus powerful. Karena kalau kita ngomongnya cuma baik teman-teman sekalian, itu ngaruh kok teman-teman. Teman-teman bisa ngerasain kalau kita cuman ngomongnya baik teman-teman sekalian, apa kabarnya, itu kurang semangat. Makanya perlu energi ekstra sekali lagi teman-teman sekalian untuk live streaming itu ya, gitu. Jadi silakan bantu kami ya, bantu tap-tap layarnya ya. Kita lanjutkan lagi pembelajarannya. Mohon maaf kalau misalnya saya tadi ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati ya, mohon untuk dimaafkan ya. Oke, lanjut. Nah ya, oke, ini buku, video ya, kita siapkan semuanya. Oke, sebelum nanti hadir kelasnya ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, itu ya. Jadi ini sebenarnya bahasan tadi, halaman ini sudah kita bahas semuanya. Ayat ini sudah kita bahas ya. Oke. Wasabihati sabha. Tuh, satu ayat begini kita perlu waktu tadi 1 jam 40 menit. Ya, gitu. Oke, lanjut lagi ke ayat berikutnya. Siap? Siap ya? Saya baca dulu ya, Quran surah An-Nazi'at ayat ke Tuh Bunda Amiasi ya. Ya Ustadz, terima kasih banyak karena saya awalnya nggak bisa ngaji, sekarang lumayan sedikit paham. Alhamdulillah Bunda. Ya, yang penting kita mau berproses, Bun. Progresnya mau cepat mau lambat itu urusan Allah. Yang penting proses yang ini kita maksimalkan. Ya, gitu ya. Oke, bismillah. Teman-teman, kita baca dulu bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mulai ya. Fassabiqati sabqa. Fassabiqati sabqa. Fassabiqati sabqa. Oke, kita mulai ya. Nah, di huruf yang pertama, ini ada huruf yang dia sering kali keliru. Padahal bunyinya sudah jelas, tapi masih banyak orang keliru. Ya, gitu. Oke, ini huruf apa teman-teman sekalian? Ini namanya adalah huruf fa. Ya, jadi memang ketika dia belum berharokat pun nama aslinya adalah huruf fa. Ya, huruf fa ini dilafalkan seperti apa? Kita lihat dulu di sini. Huruf fa-nya dalam keadaan apa? Huruf fa-nya dalam keadaan berharokat. Ya, bukan dalam keadaan sukun, bukan dalam keadaan bertasydid. Ya. Oke, ini adalah huruf fa dalam keadaan berharokat. Potensi kesalahan apa yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf fa ini, teman-teman sekalian? Baik, teman-teman yang sudah punya buku saya, silakan dibuka halaman fa berharokat. Nah, ini yang tadi teman-teman beli itu kita pakai kok dalam live gitu loh. Ya, bukan barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan live, teman-teman sekalian. Ya, perhatikan. Nih, fa berharokat yang sudah punya buku silakan dibuka halaman ke 103. Ya, fa berharokat, potensi kesalahan yang sering kali terjadi adalah kita lihat di poin 1. Apa? Tidak mengalir nafasnya
karena dilafalkan sama seperti huruf P pada abjad alfabet bunyinya. Siapa jujur yang melafalkan fa masih ada bunyi kayak huruf P-nya? Papa, pipi, pupu, ada tetot, tetot, tidak boleh ya. Teman-teman yang udah ngikutin saya 4 tahun tahu pasti kalau saya bilang salah itu biasanya saya ganti dengan kalimat tetot ya. Oke, tetot itu maksudnya salah maksudnya ya. Oke, perhatikan. Nah, contohnya di kalimat Quran surah At-Tin ayat kelima ya. Di sini ini adalah bacaan yang salah. Perhatikan. Sapilina, sapilina. Ini salah. Semestinya safilina, safilina. Sekarang, bagaimana agar bacaan kita tidak salah huruf A-nya? Mau tidak mau, suka tidak suka, yuk belajar dimulai dengan mengenal hurufnya betul-betul. Ya. Oke, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Oke, di mana tempat keluar dari huruf fa? Ya, di mana tempat keluar dari huruf fa ketika dia dilafalkan? Ya, nah dia dilafalkan dari ujung gigi seri atas menyentuh ke badan atau perut bibir bawah atau disebut dengan batonu syafa. Wa min batoni syafa falfa ma'a tarafis tsanayal musyrifah. Nih, dalilnya ini. Nih, ya. Wa min batoni syafa falfa ma'a tarafis tsanayal musyrifah. Nah, itu adalah tempat keluar dari huruf fa, teman-teman sekalian. Jadi, ujung gigi seri atas kita menyentuh ke badan atau perut bibir bawah. Ya. Gimana? Kita lihat dulu gambar. Ya. Ujung gigi sari atas kita itu nempel ke bibir bawah kita nih, tapi bukan bagian luar yang kering di sini, tapi bagian dalam yang basahnya. Kalau teman-teman tepat melafalkan fa dengan cara seperti ini dari makhrajnya, maka sifat dari huruf fa yang harusnya tertunaikan adalah poin 1 yang kita highlight, nama sifatnya apa? Hams. Hams itu artinya apa? Mengalir nafas. Mengalir nafas. Ya, nih contohnya, perhatikan, saya zoom. Nih, perhatikan, fa. Nah, lihat gigi sari atas saya. Nah, ini perut bibir bawah tuh bagian dalam, bukan bagian luar ya. Fa, bukan, tapi bagian dalam. Fa, fi, fu, af, idah misalnya. Apalagi alam tara kaifa fa. Pasti ada nafas dan suara yang mengalir. Paham? Sekarang pertanyaannya, kenapa huruf fa sering kali tertukar dengan huruf P? Nih, lihat aja perbedaannya. Kan saya bisa zoom nih. Perhatikan, ini fa. Kalau huruf P, pa. Kalau huruf P yang nempel apa tuh? Kalau fa kan ujung gigi seri atas dengan bibir bawah bagian dalam ngalir nafas. Fa. Kalau P apa yang nempel tuh? Papa. Pipi. Bibir sama bibir ya, makanya nggak akan sama bunyinya karena makhraj yang berbenturannya beda. Ya, paham? Beda ya. Nah, coba dipraktekin pelan-pelan, ikuti saya. Misalnya di kalimat ini ya. Oke. Ya, atau di kalimat ini dulu nih. Perhatikan, ya. Perhatikan bunyi salah bunyi benar sambil dipraktekin di rumah. Ikutin saya. Sengaja saya zoom begini teman-teman biar ngikutin di rumah. Ya. Oke, yang salah dulu nih. Pasabih. Afwan. Pasabih. Fa. Fasabih. Oke, ganti. Yang ini sekarang. Ilapihim. Ilafihim.
ilafihim. Satu lagi. Ya. Yang ini. Pujuraha. Fujuraha. Fujuraha. Oke? Oke? Jelas ya? Nah, jadi pastikan fa itu harus mengalir nafasnya. Jangan sampai tidak mengalir nafasnya. Bahkan berubah menjadi huruf P sudah pasti makhrajnya salah. Bang, kalau misalnya yang sudah lansia, udah ompong gigi depannya bagaimana? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kadar kemampuan teman-teman. Nggak apa-apa bunyinya beda karena ada keterbatasan. Nggak masalah. Paham ya? Lanjutkan lagi teman-teman. Ya. Sip, ya. Sip. Insya Allah mudah ya. Coba nih, teman-teman. Mana huruf fa yang tepat? Teman-teman tinggal jawab. Dari segi bunyi pun teman-teman sangat jelas bisa memastikan. Ya. Yang betul yang A atau yang B? Yang A, yastaupuna. Yang B, yastaufuna. Kira-kira mana yang tepat? Yang A atau yang B? Silakan jawab di kolom komentar tanpa ragu, tanpa nanti. Jawab sekarang. Yang betul yang B ya. Yang A kurang tepat ya. Nah, kenapa yang A kurang tepat? Karena yang A itu berubah menjadi huruf P nih. Yastaupuna. Yastaufuna. Beda ya bunyinya ya. Lanjut ya, insya Allah mudah huruf fama. Cuman mudah begini pun masih banyak yang salah. Ya, gitu. Oke. Masya Allah baru lihat sekarang jadi banyak ketinggalan pelajaran yang sebelum. Enggak Bunda. Bunda tenang aja, nggak akan pernah ketinggalan live kita Bun. Kenapa? Karena kita selama 4 tahun bahasanya fokus mengulang-ulang di situ-situ aja. Ya. Kalau teman-teman udah ngerasa cukup di live saya, silahkan ikuti live yang lain yang bahasanya tajwid dan segala macam hukum tajwid. Tapi sebenarnya esensi itu huruf, teman-teman. Hukum tajwid salah, misalnya teman-teman baca ikhfa, samar harusnya. Atau baca idgham, lebur harusnya. Tapi teman-teman semuanya baca sama, jadi izhar, jelas semua. Nggak disamarkan, nggak dileburkan. Salah, tapi nggak ngerubah huruf. Jadi bukan salah besar. Misalnya membaca mai harusnya kan mai yasha'u. Teman-teman baca man yasha'u, itu salah, tapi nggak merubah huruf. Ya, oke. Nah, jadi saya izin bahasnya fokus di huruf. Ya, oke. Nah, jadi di sini kira-kira bacaan fa saya salah atau benar? Fokus pada fa dulu, jangan beranjak ke huruf yang lain. Pas-sabiqati sabqa. Pas-sabiqati sabqa. Kira-kira huruf fa yang saya baca salah atau benar? Nah, lihat. Dominan di antara teman-teman sudah menyalahkan saya sekarang. Masya Allah. Salah ya. Huruf fa-nya salah ya. Karena berubah jadi huruf P ya. Pa. Keren. Barakallahu fikum. Teman-teman sudah kenal dengan huruf fa. Ya, jangan lupa bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Ya, kalau kita bersyukur Allah tambahkan lagi nikmatnya, teman-teman. Yuk bersyukur yuk, ya. Oke, lanjut lagi, itu huruf fa. Sekarang setelah huruf fa, langsung masuk ke huruf sin. Ya, di sini nggak kita baca alif lamnya. Di sini ada alif lam ya. Ada bentuk seperti alif lam. Nah, ini ya. Ini alif lamnya. Nggak perlu kita baca, ya, namanya alif atau lam syamsiyah atau idgham syamsi. Jadi kalau ada bentuk seperti alif lam gini yang berendengan, yang berdampingan, lalu di setelahnya ada tasydid, setelah lamnya ada tasydid, itu disebut lam syamsiyah atau idgham syamsi, ya, atau alif lam syamsiyah, ya. Jadi secara penulisan ada, tapi secara bacaan dia tidak perlu dianggap ada. Lah, kenapa kalau nggak dibaca, kenapa harus ditulis? Oke, kita gini, perumpamannya gini. Teman-teman, saya pengen tanya, teman-teman coba baca kalimat ini.
Teman-teman tolong baca kalimat yang saya tulis ini. Coba, kalau teman-teman baca, apakah bacaannya seperti ini? Saya tidak tahu. Gitu nggak bacanya? Saya tidak tahu. Apakah gitu bacanya? Ayo, tolong jawab. Bacanya gitu nggak? Enggak kan? Apa huruf yang hilang? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tidak tahu, saya tidak tahu. Huruf apa yang hilang? Huruf ini kan yang hilang biasanya kalau kita lagi baca. Ini. Ya, maaf. Ini. Sama ini kan. Jadi gimana nulis bacanya? Tidak tahu. Gitu kan? Nah sama. Ya, ini juga bukan berarti gak dibaca, gak ditulis. Tetap ditulis. Karena kalau gak ditulis nanti struktur katanya berubah. Ya, perumpamaan saja teman-teman sekalian ya. Paham? Ya, jadi walaupun tidak dibaca, mereka tetap harus ditulis. Fas gitu ya. Jadi fa-nya langsung masuk ke sin. Fasa, fasa, sin dilafalkan, saya nggak akan panjang lebar di huruf sin. Sin tinggal dijelaskan desisannya. Sin itu punya sifat namanya sofir, teman-teman. Ya, desis. Nah, jadi di sini dia sinnya bertasydid, maka desisannya jelaskan ya, desisannya. Fasa, sebelum masuk ke vokal harokat sinnya, jelaskan esnya. Fasa, gitu. Jangan sampai nggak jelas. Fasa, 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 jelaskan. Ya, oke. Sip, lanjut lagi, pelan-pelan. Lalu di sini berapa harokat teman-teman? Di sini berapa harokat? Nah, ya. Di sini berapa harokat? Ada fathah tegak. Afwan. Ada fathah tegak nih. Ya, dia dibaca 2 harokat. Nama hukum tajwidnya mad tabi'i, teman-teman sekalian. Ya, mad tabi'i. Udah mana nih? Ya. Atau mad asli boleh, ya. 2 harokat itu segimana sih? 2 ketuk. Fasabi. Atau boleh belajar pakai ayunan dulu biar nggak kepanjangan, nggak kependekan. Fasabi. Oti. Sama nih huruf kof nih, dia 2 harokat juga nih. Tuh. Ya. Maka kadar sa di sini dan ko di sini ketika berharokat sama 2 harokat. Karena sama dia fathah tegak tuh. Fasabiqoti. Atau yang masih bingung diayunkan. Pakai ayunan dulu buat belajarnya, nggak apa-apa, ya. Fasabiqoti gitu. Ya. Oke. Nah, ini ada yang bertanya, gimana cara kita memastikan menghitung panjangnya biar tepat, biar lebih sesuai. Nah, 1 harokat, gini cara menghitung harokat. 1 harokat seperti kadar kita melafalkan 1 huruf. Sa, itu 1 harokat. 2 harokat seperti kadar kita melafalkan 2 huruf. Sa, sa. 4 harokat seperti kadar kita melafalkan 4 huruf. Sa, 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 sa. Ya. Nah, berarti kalau di sini 2 harokat berarti seperti kadar melafalkan sa sebanyak 2 kali. Fasasabi. Fasasabiqoti. Fasabiqoti. Gitu. Dan teman-teman harus tahu, kadar 2 harokat kita ketika membaca Quran antara saya dengan teman-teman belum tentu sama kalau baca masing-masing. Masing-masing gimana? Saya baca di rumah saya, teman-teman baca di rumah teman-teman. Kita nggak baca bareng-bareng. Nah, bisa jadi kadar 2 harokat kita nggak sama. Kenapa? Karena tempo dalam membaca Quran nggak cuma 1. Tapi ada beberapa. Ada dia yang baca dengan tahqiq. Bacaannya lambat. A'udzu billahi minasyaitonir dan seterusnya. Maka kadarnya akan berbeda dengan bacaan yang cepat. A'udzu billahi minasyaitonir. Kadar harokatnya, standarisasinya bisa berbeda karena harokat menyesuaikan dengan tempo bacaan kita. Ada tahqiq tempo lambat, ada cepat tempo hadar, ada pertengahan tempo tadwir. Paham? Ya, tapi kalau kita bacanya bersamaan dalam satu waktu, berbarengan, beriringan, berjamaah, maka tempo yang dibaca sama, maka kadarnya harus sama. Paham?
Ya, oke. Di sini temponya segini. Fasabiqati sabqa. Kalau misalnya kita pakai tempo yang lebih lambat, maka dua harokatnya menyesuaikan. Fasabiqati sabqa. Kalau kita temponya cepat, fasabiqati sabqa. Beda-beda. Ya. Oke. Jadi jangan saling menyalahkan, kok dua harokatnya kepanjangan. Ya mungkin panjang karena memang bacaannya lambat. Gitu. Ya. Jelas? Paham? Sip. Lanjut. Di sini ada huruf ba. Ba nggak perlu kita bahas panjang lebar ketika berharokat. Ba sebagaimana ini ba-nya berharokat baris bawah. Baris bawah itu harokatnya namanya kasroh. Kasroh itu dibaca dengan vokal i. Maka ba-nya dibaca menjadi bi. Ba ketika kasroh seperti kita melafalkan bibir. Ya. Bisa. Bilang. Ya. Oke, semudah itu. Ya, jadi nggak perlu kita bahas panjang lebar. Yang ini yang mesti kita bahas. Nah, ini huruf apa? Ini namanya adalah huruf qaf. Ya, oke. Jangan sampai ketika saya tanya, Bunda, abang, kakak, ini namanya huruf apa? Oh, Ustadz, Kang, Mas, ini namanya huruf ko. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ko ya, abang, kakak, ayah, bunda. Ya, ini namanya adalah huruf qaf. Qaf, bukan ko. Ya. Nah, potensi kesalahan apa yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan qaf? Yang sudah punya buku qaf berharokat nih. Ya, ada di halaman berapa? Qaf berharokat, bukan qaf sukun, bukan qaf tasydid. Coba saya pengen lihat yang lagi pada pegang buku saya nggak kalau lagi nonton live saya nih. Qaf berharokat di halaman berapa? Qaf berharokat di halaman berapa? Halaman 26. Oh, baik. Yang udah punya buku, komen ya. Kita buktikan. Betul. Berarti benar lagi pegang bukunya ya. Oke? Sip, baik. Alhamdulillah. Qaf berharokat, kesalahan yang sering kali terjadi apa? Oke, kita lihat di poin 1 ya. Sering kali tertukar. Ya. Halo. Halo. Halo, betul nggak? Qaf ini seringkali tertukar. Kalau contoh kesalahannya tertukar berarti ini kesalahan yang bukan main. Kenapa? Tertukar antara huruf satu dengan huruf yang lain itu bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Ya. Oke, tak boleh. Ya, tertukar dengan huruf apa? Dengan huruf kaf. Kenapa bisa? Karena huruf qafnya keluar percikan nafas. Nah, biasanya qaf itu sangat rentan tertukar dengan huruf kaf apabila khususnya qafnya harokatnya kasroh dan dhammah. Ketika qafnya berharokat vokal i dan berharokat vokal u, itu punya potensi kesalahan besar di situ. Sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak? Nah, kalau qaf berharokat fathah, ya minimal ketika berharokat fathah, kalau kaf vokal a, kalau qaf vokal o, masih kedengeran dari vokal kan? Jelas. Tapi kalau udah kasroh dan dhammah, bunyinya mirip-mirip. Dan hati-hati, huruf qaf berharokat itu ketika kasroh ada di surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu salah. Bacaan kita seenak apapun, semerdu, sesyahdu apapun iramanya, ihdinas siratal mustaqim. Wah, macam-macam iramanya. Tapi huruf qafnya salah bacaannya. Bagus iramanya, bacaannya tapi salah. Nah, maka fokus pada bacaan dulu. Ya, oke, fokus pada bacaan dulu. Ya, fokus pada bacaan dulu. Ya, sip. Nah, jadi kenapa huruf qaf dan kaf bisa tertukar? Karena qafnya keluar percikan nafas. Contohnya begini. Di Quran surah An-Naba ayat ke-31. Di sini ada qaf berharokat kasroh. Ya, jangan sampai teman-teman bacanya macam ini. Lil
muttaqina, lil muttaqina, kina. Semestinya gimana? Nih, sekali lagi, ini bacaan yang salah. Perhatikan qafnya. Lil muttaqina. Lil muttaqina. 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 Paham bedanya? Kerasa beda bunyinya antara ki, ti, qi. Nah, terus gimana dong ya biar bisa bedainnya ya? Kok bunyinya tuh hampir mirip soalnya, Ustadz, Kang, Mas, Bang. Gimana cara ngebedainnya? Cara ngebedainnya, saya akan sampaikan dulu. Teman-teman yang suka ketuker huruf qaf sama huruf kaf, ketuker wajar. 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 Kenapa? Karena makhraj dari huruf qaf dengan makhraj dari huruf kaf itu sama. Cuma nanti beda titik sentuh aja. Ya, qaf dan kaf itu makhrajnya sama, cuma nanti beda titik sentuh aja, teman-teman sekalian. Ya. Ya, afwan. Nih, kita lihat ya. Huruf qaf keluar dari pangkal lidah. Oke. Nah, kita lihat huruf kaf keluar juga dari pangkal lidah. Makanya nggak aneh, teman-teman sekalian. Nah, oke. Ini ada boleh saya respon perkataan Mangri, boleh? Teman-teman, ini ada nama akunnya, namanya Mangri. Mas Mangri, saya izin respon ya. Oke. Semaksimalnya kan Ustadz, Allah maha tahu semua orang gak bisa seperti itu Ustadz. Allah maha mengetahui orang yang bermudah-mudah. Dan Allah maha mengetahui orang yang berupaya. Nah, betul. Semaksimal kita Kak Mangri. Tapi tanyakan pada diri kita, sudah semaksimal apa? Yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah bukan hasil. Ya. Tapi upaya kita, bener nggak udah belajar? Bener nggak sudah latihan? Benar nggak kalau misalnya ada rezeki, ada kesempatan, ada waktu, sudah cari guru? Benar nggak sudah bertalaki? Benar tidak sudah berupaya, berikhtiar? Itu yang kita nanti yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, silakan tanya pada diri kita. Ya, silakan tanya pada diri kita. Betul sudah berupaya atau tidak? Semaksimal kita, tapi pertanyaannya sudah maksimal atau belum? Semaksimal kita, tapi pertanyaannya sudah maksimal atau belum? Itu yang bisa jawab adalah diri kita sendiri. Jangan sampai karena kita Allah juga maha tahu. Iya betul, maha tahu mana yang dia bermudah-mudah, mana yang dia berupaya. Karena yang nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah ikhtiar kita, bukan hasil. Ya, paham? Jadi silakan tanyakan ke diri kita, udah berupaya belum ya ketika kita belajar baca Quran? Udah seberupaya kita waktu dulu misalnya buat anak kita saja. Kita buat anak kita sekolah 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3, S teler, S campur, S nong-nong, S lilin. Ya, oke? Berupaya sambil udah masuk sekolah dilesin lagi, ikut bimbel, berjuta-juta. Ayo. Perhatikan, berjuta-juta ikut bimbel. Seminggu 3 kali, Allahu Akbar. Pertanyaan saya, buat akhirat bagaimana? Kan Ustadz anak kita bukan mau jadi Ustadz. Belajar nuntut ilmu syar'i bukan karena kita ingin jadi Ustadz.
Tapi kita hamba Allah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sebenarnya kita itu memprioritaskan akhirat atau dunia? Dunia Ustadz. Dunia. Dunianya buat akhirat lagi atau dunia buat dunia saja? Buat bimbel 2 juta atau 3 juta enggak dipermasalahkan. Siap. Buat akhirat, guru ngaji, infak. Ya, infaknya berapa Ustadz? Ustadz, infaknya berapa Ustadz? Ya, tuh. Ya, kita ini sebenarnya hamba dunia atau hamba Allah, teman-teman sekalian? Ya, kita ini hamba dunia atau hamba yang punya dunia? Ya, oke? Sip, saya izin nyelip lagi bagian itu ya. Yang penting ikhtiar, teman-teman sekalian. Hasil udah gimana Allah, ya. Oke, lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Sip. Jadi itu ya, kembali ke huruf qaf. Jadi huruf qaf itu tadi dengan huruf kaf jangan sampai ada kenapa mereka sering kali tertukar? Wajar. Qaf dan kaf itu sering kali tertukar, wajar karena makhraj mereka sama, cuma beda nanti titik sentuhnya. Ya. Yuk fokus belajar lagi. Jadi jadikan waktu kita dengan Al-Qur'an ini menjadi waktu yang terbaik, teman-teman. Karena yang kita baca adalah sesuatu hal yang paling baik. Firman-firman Allah di dalamnya, walaupun bacaan kita masih keliru, ya, oke, tapi Allah nggak kasih dosa kalau kita belajar. Saya sampaikan lagi ya, Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safarotil kiramil baroroh. Orang-orang yang mahir pandai membaca Al-Quran itu bersama para malaikat. Ya, yang belum mahir bagaimana? Belum selesai sabda Rasulnya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dan adapun orang-orang yang membaca Al-Qur'an, ya, dia terbata-bata dalam membacanya, sudah berikhtiar, sudah berusaha, Allah enggak kasih dosa, Bunda, Abang, Kakak. Allah kasih double pahala. Wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Oh, saya baru tahu Ustadz. Ya, makanya pentingnya kita belajar tuh begitu. Bisa jadi nikmat Quran ini belum betul-betul kita rasakan karena kita belum kenal. Kenalan aja, gimana mau kenal, belajar aja enggak. Ini saya sedang menasihati diri saya sendiri ya, teman-teman. Ya, oke, maaf kalau saya selingi sambil ada bahasan-bahasan seperti ini ya. Ya, ini saya bukan lagi ceramah. Ini saya lagi ngingetin diri saya sendiri. Ya, biar kita saling semangatin satu sama lain, Bunda. Saya baru belajar Quran usia 20 tahun, Bunda. Telat nggak? Kalau misalnya kita lihat ke belakang, bisa jadi telat. Tapi kita masih punya hak, ya, punya kesempatan untuk bertahun-tahun, berbulan-bulan, berhari-hari berikutnya. Tergantung Allah kasih usia kita seberapa banyak. Nah, nggak ada kata terlambat, teman-teman. Yang penting mau belajar. Ya, oke. Izin ya, teman-teman ya. Oke ya. Oke, setiap kita punya masa lalu, teman-teman. Masa lalu yang mungkin tidak baik misalnya, atau kurang baik. Tapi setiap kita punya hak dan punya kesempatan untuk masa depan yang baik. Ya, oke? Oke ya. Lanjut. Maafin ya kalau ada yang baik dari Allah, yang kurang-kurang dari saya. Fokus lagi belajar. Fokus. Nah, jadi wajar, sekali lagi, qaf dan kaf itu sering kali tertukar, wajar. Wajarnya kenapa? Karena memang tempat keluar mereka itu sama, cuma nanti beda titik sentuh. Ya. Nah, sekarang kita lihat makhraj huruf qaf di mana? Makhraj huruf kaf di mana? Qaf itu dilafalkan dari wal qafu aqsal lisani fawqu tsummal kafu asfalu. Huruf qaf keluar dari pangkal lidah. Huruf kaf juga dilafalkan dari pangkal lidah. Makanya wajar kalau bunyinya mirip. Yang nggak wajar itu yang nggak mau belajar, itu baru nggak wajar. Ya, oke. Nah, maka gimana cara membedakannya? Nah, kalau qaf itu nanti pangkal lidahnya disentuhkan ke bagian langit-langit yang lunak saja teksturnya. Kalau huruf qaf pangkal lidahnya nempel di antara langit-langit lunak dan keras. Paham? Paham nggak? Bang, itu kan baru diksi dan narasinya saja. Saya butuh contoh pelafalannya. Sebelum contoh pelafalan, kita visualisasikan dulu dari gambar.
Nih, ini adalah visualisasi tempat keluar huruf qaf, yaitu pangkal lidah menyentuh ke langit-langit lunak yang ini. Pangkal lidah tuh yang mana? Perhatikan. Kita ibaratkan ini adalah lidah kita. Ya, ini adalah ujung lidah kita, ini adalah tengah lidah kita, ini adalah pangkal lidah kita. Nah, pangkal lidah ya itu bagian terdalam. Jadi di sini naik dia ke atas. Huruf qaf dan kaf itu di sini. Cuman yang membedakan kalau qaf, jadi langit-langit lidah kita itu ada dua, teman-teman. Ada langit-langit yang depan, ini yang teksturnya keras. Kenapa? Karena bentuknya adalah tulang. Tulang langit-langit. Kalau yang paling dalam ini langit-langit yang lunak teksturnya karena bentuknya daging. Paham? Nah, qaf itu semuanya bertumpunya di sini. Sehingga kalau qaf tepat dilafalkan dari sini, dia nggak akan keluar sifat yang namanya mengalir nafas, tapi dia akan jahar. Tertahan nafas, sifat dari huruf qaf. Bunyinya bagaimana? Bunyinya begini. Ya, perhatikan. Qa, qi, qu, qa, qi, qu. Nah, tapi kalau teman-teman masih suka ngerasa ke, ada nafas keluar, ki, ku. Tandanya teman-teman sedang tidak tepat makhrajnya. Nah, itu jadi kaf. Jadi ada nafas. Kenapa? Karena teman-teman melafalkannya dari makhraj huruf kaf. Kalau kaf, pangkal lidahnya nih. Lihat titiknya. Kalau tadi qaf lebih dalam, nih ya. Kaf lebih luar. Sok lihat lagi pelan-pelan. Qaf lebih dalam, kaf lebih luar. Qaf lebih dalam, kaf lebih luar. Lihat titik sentuhnya, lihat titik warna putihnya. Qa, qi, qu, ka, ki, ku, qa, qi, qu, ka, ki, ku. Apakah kaf sama dengan huruf K? Tergantung bunyi K-nya gimana. Jadi kalau pertanyaannya huruf hijaiyah itu sama nggak kayak abjad alfabet? Tergantung bunyinya. Bisa jadi sama, bisa jadi beda. Kakak, kiki, kuku. Kayak ba dengan B sama nggak? Sama. Dengerin aja bunyinya ba, bi, bu. Sekarang kaf dengan K sama nggak? Kakiku. Tergantung. Karena nanti ada huruf hijaiyah yang dia diserupakan dengan abjad alfabet bunyinya beda. Contoh. Lam dengan L, lalilu, lalilu, dal dengan D, dadidu, dadidu. Jadi ya mau nggak mau yang dikenalkan itu makhrajnya dulu. Tapi kalau misalnya pengen ngecek kaf itu kaf sama kayak huruf K nggak, cek aja sama bacaannya teman-teman. Kakiku sama nggak? Harus tahu dulu kaf itu gimana. Baru bisa membandingkan kaf teman-teman sama nggak kayak huruf K. Nah, silakan dicek gitu. Ya. Tapi kalau saya pribadi kaf sama K sama nggak? Sama, karena kaf itu senatural ketika kita melafalkan huruf K. Kaf itu kaki, ku, kuku, kaki, kakak, kakeku, kaku, kaku, kuku gitu. Ya. Oke, paham ya? Jadi ini yang membuat qaf dan kaf itu hampir mirip karena qaf itu lebih dalam sedikit, tidak keluar nafas. Qa, qi, tapi kalau sampai keluar nafas sedikit, keluar makhrajnya ke depan sedikit, baru dia keluar nafas. Ka, ki, ku. Jelas? Paham? Bisa difahami sampai sini? Oke, baik ya. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita gini deh. Kalau yang masih belum jelas, yang sudah punya buku saya, silahkan dibuka video animasinya. Animasi huruf qaf dan kaf. Oh, ada video animasinya di buku? Ada. Tujuannya biar apa? Bukan biar teman-teman paham. Karena paham itu dari Allah, bukan dari metode. Tapi metode yang saya upayakan di buku hanya untuk membuat teman-teman bisa lebih kenal. Adapun paham atau tidak, urusan Allah. Bukan urusan metode. Metode itu nggak hanya cara. Ya, jadi teman-teman jangan bergantung pada metode, hati-hati. Bergantung sama Allah. Metode hanya wasilah aja. Ya, nih perhatikan. Kita scan QR code-nya udah punya buku saya. Kalau teman-teman scan di sini, teman-teman bisa ada yang saya mah nggak perlu beli buku, saya scan aja ini. Nggak akan bisa teman-teman. Coba aja scan. Yang di sini, yang di layar teman-teman ini nggak bisa, harus punya buku. Ya, oke, di scan.
kita lihat nanti ketika di scan, kita lihat huruf qaf dan kaf bedanya seperti apa secara pergerakan. Nah, perhatikan. Oke, perhatikan ya. Nih. Nah, lihat pergerakan di sini. Nih. Pangkal lidah akan bergerak. Nih. Tuh. Semuanya ke area langit-langit paling dalam. Tuh. Tuh. Tuh, ya. Oke, ini langit-langit yang lunak, ini langit-langit yang keras. Sehingga ketika dibaca bunyinya begini. O, Ti, U. Nah, nanti teman-teman kalau saya lagi nggak live, ini diulang-ulang aja. Bang, tapi nggak ada muka wajah sayanya, kan kalau live ada wajah sayanya di sini nih. Kalau di buku gimana? Ya ada wajah sayanya di sini. Nih, di samping. Tuh ya, nih. Perhatikan. Oh, tuh, ada kan? Ti. Ada. Jadi makhraj ada, pelafalan ada. Ya, oke. Nah, itu huruf qaf. Jadi pangkal lidahnya nempel ke langit-langit yang paling dalam. Nah, ke sini. Oke. Nah, kalau misalnya huruf kaf gimana? Huruf kaf dia nempelnya nggak ke sini. Ya, kalau huruf kaf itu ke sini. Nih, perhatikan. Nah, tuh, lihat titik tumpunya lihat lebih. Kalau tadi qaf lebih dalam kan, kalau kaf di sini perbatasan antara langit-langit yang keras dan lunak tuh di sini. Ya, colok lagi. Ka, ki, ku. Ya, jelas nggak? Ya, ulang lagi ya. Ulang lagi ya. Nih. Ka, ki, ku. Nah, gitu. Ya. Oke, teman-teman yang sudah punya buku saya, kepakai nggak video animasinya ya? Tuh lihat, kasihan di video sampai meremelek begini muka saya tuh sampai, aduh kasihan banget ya. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Sip. Ya. Nah, jadi gitu ya. Pastikan qaf dan kaf teman-teman makhrajnya sesuai. Jangan sampai tidak sama, tidak pas gitu ya. Oke. Sip. Nah, sekarang ngebahas qaf aja lama nih ya. Maaf ya. Tadi ada selingan-selingan soalnya ya. Oke. Kira-kira mana huruf qaf yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Ya. Oke, yang A bil ufuki. Yang B bil ufuki. Kita kira-kira mana bacaan yang tepat? Yang A kah? Yang B kah? Atau yang C? Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman menjawab yang B. Keren. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Oke. Sip. Kenapa yang A salah? Nih, kenapa yang A salah? Bil ufuki. Bil ufuki. Ki. Yang B salah, yang A salah karena berubah jadi huruf kaf. Harusnya nggak boleh keluar nafas. Bil ufuk. Ya, bil ufuqi, bukan ki. Nah. Ya, paham ya? Oke, satu lagi teman-teman, kita percepat nih. Kalau udah keseruan belajar tuh jadi lupa, ini saya belum sarapan soalnya nih teman-teman. Ya, lanjut terakhir poin kedua. Poin kedua adalah kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan qaf berharokat adalah dilafalkan dengan memonyongkan bibir ketika berharokat fathah. Jujur ya, biar tiada dusta di antara kita. Siapa yang melafalkan huruf qaf khususnya ketika dia berharokat baris atas atau fathah sering memonyongkan bibir? Kalau ada boleh komen saya. Siapa? Saya butuh jujur. Ya, siapa? Saya dulu, sekarang enggak, alhamdulillah. Oke Bunda, nih saya praktekkan di kalimat yang ini ya. Ini deh. Ya. Di Quran surah Al-Balad di ayat ke-13. Nih.
Nggak boleh begini huruf qafnya, bahkan sama ro-nya juga nih sekalian. Roqobatin. Roqobatin. Seharusnya ro, roko, roko, roqobatin. Bukan roko, ro, roqobatin. 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 Ya. Nah, siapa yang masih suka monyong-monyong begitu? Coba, gak boleh. Saya pengen tanya, yang suka monyongin mulut ketika qaf berharokat fathah, kenapa sih? Coba, kenapa harus monyong? Coba. Yang dulu atau sekarang masih suka monyongin mulut ketika qaf berharokat fathah, kenapa sih? Kenapa harus monyong sih? Emang yang dikejar apa sih? Emang yang dikejar bunyi apa sih? Coba. Jawab dulu ya. Jawab dulu. Jujur aja. Dulu atau sekarang, kenapa teman-teman nyari monyongin mulut? Apa yang dikejar? Bunyi apa yang dikejar? Bunyi vokal O yang dikejar. Seriusan? Bunyi vokal O ya yang dikejar ya? Seriusan nih bunyi vokal O yang dikejar? Kenapa emang bunyi vokal O? Bukankah huruf yang berharokat baris atas itu bukankah bunyi vokalnya A? Kenapa yang dikejar vokal O? Ayo. Kenapa nggak vokal A? Bukankah huruf berharokat baris atas vokalnya A? Kenapa yang dikejar vokal O? Karena huruf qaf huruf yang tebal. Kan gini teman-teman, sekarang saya jelasin dulu. Huruf hijaiyah itu ada huruf yang tebal, ada huruf yang karakternya tipis. Qaf itu huruf yang tebal. Nih, gini. Kita kenalan ya pelan-pelan ya. Nih qaf itu ya, di buku semuanya udah ada. Qaf itu termasuk ke dalam huruf yang tafkhim. Tafkhim itu tebal. Kita fokus ini jangan saya nggak bahas dulu ini sebentar. Kita fokus yang ini dulu. Kalau ada tulisan tafkhim berarti dia huruf yang tebal. Oke? Oh, emang kalau huruf yang tipis contohnya apa? Contohnya huruf kaf. Kaf itu huruf yang tarakik, itu bukan tafkhim kan? Tuh dia dibaca dengan tipis. Oke? Lah, terus cara nebelin huruf gimana? Nanti saya bahas dulu tafkhim tarakiknya ya. Yang tulisan nisbi tadi saya sembunyikan dulu. Biar fokusnya teman-teman nggak bercabang. Lah, terus udah tahu nih, oh tebal tipis. Nah, berarti huruf qaf itu tebal. Ada huruf tipis contohnya kaf. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu sifat poin 3. Nih, misalnya huruf kaf. Kita lihat, karena dia tipis, kita udah sepakat, sifat kaf di poin ketiga, itu namanya adalah istifal. Istifal itu artinya pangkal lidah yang terhampar. Ya. Oke, sedangkan huruf qaf, karena dia tafkhim, maka atau tebal, maka sifat poin ketiga dari huruf qaf, itu bukan istifal, tapi isti'la. Terangkat bagian pangkal lidah. Oke. Jadi huruf yang tebal dan tipis yang membedakan ketika berharokat ya adalah pangkal lidah. Ya, Bang, tar dulu. Sebelum lanjut nih ya, kenapa kaf disebut dengan huruf yang tipis? Padahal kan kaf juga makhrajnya pangkal lidah. Qaf makhraj pangkal lidah. Kenapa yang qaf tebal, yang kaf jadi tipis? Ada yang bisa jawab? Kenapa kaf tipis? Kan kaf juga makhrajnya dari pangkal lidah. Kenapa tiba-tiba di sini terhampar pangkal lidah? Ayo. Yang masih bingung boleh komen saya. Nggak ada hubungannya dengan percikan nafas. Sifatnya beda. Karena beda di sifat. Oke. Tapi kan kaf pangkal lidahnya naik makhrajnya. Tapi kenapa sifatnya terhampar pangkal lidah? Jadi kayak kontradiktif. Nah gini. Sifat pangkal lidah itu aktif ketika hurufnya berharokat.
Kata jadi gini. Jadi kaf itu memang makrojnya dari pangkal lidah. Cuman ketika harokat, misalnya kafnya harokatnya fathah. Ka. Ka. Nah, ketika mengeluarkan vokal A, pangkal lidahnya turun. Ka. Ka. Memang naik dulu di awal ek-nya itu naik dulu. Ek-nya itu pangkal lidah naik dulu kan. Ek. Tapi ketika mengeluarkan vokal A-nya, turun pangkal lidahnya. Ka. 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 Kalau kof, ko. Pangkal lidahnya tetap naik. Di awal pangkal lidahnya naik, ketika berharokat pangkal lidahnya tetap naik. Makanya saya siapkan video animasi biar kita bisa ilustrasikan. Begini. Jadi kaf huruf tipis, pangkal lidah terhampar. Huruf kof, mana tadi? Huruf kof tebal, pangkal lidah naik. Ya. Nah, sekarang kita lihat video animasi lagi. Ya, nih misalnya huruf kaf ya. Nah, huruf kaf walaupun makrojnya pangkal lidah, teman-teman, tapi tetap dia huruf tipis. Kenapa? Karena ketika keluar vokal A-nya, pangkal lidahnya turun nih, perhatikan. Nah, ini kan pangkal lidah naik nih. Ini makroj lagi aktif nih. Tapi ketika vokal A keluar, lihat, pangkal lidahnya turun. Ini yang disebut dengan istifal. Nih, ulang ya, lihat ya. Ka. Lagi. Ka. Nah, walaupun makroj kaf pangkal lidah, dia tetap huruf tipis karena ketika berharokat pangkal lidahnya terhampar. Ya, yo pelan-pelan. Kalau saya nggak cinta sama teman-teman, ini udah lewat aja sama saya teman-teman. Enggak ya, perhatikan. Ka. Tuh, paham nggak? Ka. Lagi. Ka. Beda sama kof. Beda sama kof. Nih, kalau kof dia menjadi tebal padahal sama-sama pangkal lidah karena ketika berharokat pangkal lidahnya tetap naik nih, perhatikan. Perhatikan. Oh. Lihat, pangkal lidahnya terhampar nggak? Lagi. Ini kof nih. Oh. Pangkal lidah tetap naik. Makanya bunyinya tebel. Ya. Halo, bisa difahami nggak? Ya. Oh, tuh kan? Dia tetap terangkat dulu ketika berharokat. Oh, baru turun. Ya, lagi. Oh, nah gitu. Kita ulang lagi. Kalau huruf kaf kan dia, nih, maaf saya ulang-ulang ya. Bukan biar teman-teman paham. Ya, diulang-ulang aja nggak paham, apalagi nggak diulang-ulang. Kan gitu. Lama pahamnya nggak apa-apa, makanya kita ulang-ulang. Nih, kalau kaf. Ka, tuh, dia turun. Itu yang dimaksud dengan sifat isti'ala dan istifal ketika berharokat. Jadi dilihatnya bukan pada saat makroj menyentuh. Kalau dilihat pada saat makrojnya aktif, kof dan kaf sama-sama pangkal lidahnya aktif. Tapi lihat ketika dia berharokatnya. Gitu. Ya, oke. Huruf dho gimana Ustaz? Nanti ya kalah ya. Kita fokusnya di kof kaf dulu, jangan loncat-loncat. Paham ya? Jelas ya sampai sini? Oke. Udah gak kerasa udah jam 9.35. Yuk percepat gitu ya. Itu untuk menjelaskan kof dan kaf walaupun sama-sama pangkal lidah tapi kof huruf tebal, kaf huruf tipis karena dilihat ketika keadaan pangkal lidahnya dalam keadaan harokatnya, bukan pada saat makrojnya aktif. Ya. Oke. Nah, lanjut kembali lagi kepada kesalahan yang tadi memonyongkan bibir. Nih, berarti huruf tebal itu nggak ada hubungannya dengan memonyongkan bibir. Tadi huruf tebal cara nebelinya gimana? Angkat pangkal lidah dan keluar vokalnya jangan ngejar vokal O. Karena teman-teman nih perhatikan, saya ulang lagi. Harokat fathah itu mau dia tebal, mau dia tipis, vokalnya ya tetap vokal A. Bukan vokal O. Kalau teman-teman ngejar betul-betul vokal O, iya otomatis natural kita monyong. Jadi ngejarnya vokal A. Tapi bedanya kalau dia huruf yang tipis, itu nanti vokal A-nya akan murni. Bunyi vokalnya murni A gitu. Karena pangkal lidahnya nggak naik. Bunyi vokal A-nya bebas keluar. Nggak ada jalur yang menghalangi bunyi vokal A-nya. Gitu loh. Tapi kalau huruf tebal karena pangkal lidahnya naik, maka bunyi vokal A-nya sudah tidak murni. Alias jadi gemuk bunyi vokal A-nya. Oh. Nih. Oh.
O, so, do, to, ini bunyi vokalnya bukan O kan, bukan so, do, to, do, bukan. Bukan. Halo, gimana? Udah mulai oleng? Ini saya mulai oleng teman-teman ya, karena lapar ini saya nih ya. Gitu. Paham nggak sampai sini? Ya. Oke, untuk pemula check out buku yang mana nanti. Masalah check out per check outan ada waktunya, tenang aja. Saya temenin nanti abis ini ya. Ada bukunya, ada videonya ada. Tenang aja. So, yang penting teman-teman mau belajar dulu, sabar. Ya. Oke ya. Sip. Nah, terus kalau misalnya mulut kita memang oke, berarti bukan ngejar vokal O ya, ngejar vokal A. Cuman yang tipis vokal A-nya murni ya, karena pangkal lidahnya terhampar, yang tebal vokal A-nya lebih gemuk, lebih berisi. Terus mulut kita gimana keadaannya kalau gak boleh monyong? Nah, keadaan mulut ditentukan dari harokatnya apa. Ya, harokatnya apa di sini? Nah, setiap huruf hijaiyah, setiap harokat, baik fathah, ya, baik kasroh ataupun dhammah, itu punya yang namanya apa teman-teman? Itmamul harokat. Itmamul harokat. Itmamul harokat itu apa? Kesempurnaan harokat. Nah, kesempurnaan harokat fathah itu gimana? Kan di sini yang kita bahas qaf fathah. Maka harus tahu huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah menyempurnakan pelafalannya, harokatnya itu dengan cara wal maftuhu bil fathi fhami. Apa itu bang? Membuka rahang, buka mulutnya. Nah, jadi cara melafalkan huruf tebal itu buka mulutnya ya, untuk menyempurnakan harokat fathah, untuk menyempurnakan tebal vokal A gemuknya, angkat pangkal lidah. Jadi ingat ketika melafalkan huruf tebal, ketika fathah, dua hal itu yang teman-teman ingat. Buka mulutnya itu adalah menyempurnakan fathah, angkat pangkal lidahnya menyempurnakan tebalnya. Oke? Perhatikan ya. Maka dibaca roqobatin. Nih ya. Roqobatin. Ya. Oke? Nggak dibaca roqobatin. Roqobatin bukan bukan dibaca roqobatin, tapi dibaca roqobatin. Fokus kita di huruf qaf dulu, bukan ke yang lain. Jangan pindah-pindah fokusnya. Jangan pindah-pindah. Fokus qaf tadi udah kita bahas makhrajnya di mana di awal ya. Makhrajnya di mana, animasinya seperti apa, pergerakannya bagaimana, ya. Itu udah kita bahas tadi semuanya di sini. Tuh, udah kita bahas tadi di sini ya. Tuh makhraj-makhrajnya nih. Tuh, udah kita bahas tadi ya. Oke, di buku saya. Oke, lanjut lagi, paham? Paham ya? Oke, sip. Jelas? Sekarang kita coba praktek. Di kalimat ini, mana huruf qaf yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Yang A. Ashqoha. Yang B. Ashqoha. Yang A. Ashqoha. Yang B. Ashqoha. Mana yang tepat? Yang A, yang B? Silahkan jawab. Oh, dominan menjawab yang B nih ya, Masya Allah. Yang tepat adalah yang B. Barakallahu fikum. Ya, yang A itu bacaan yang salah ya, yang A nih, yang A. Afwan. Ashqoha. Karena mulutnya begini. Ashqo. Nggak perlu. Ya, tapi ashqo. Ashqo. Ashqoha. Cukup dibuka aja tanpa monyong, tanpa mulut-mulut monyong, bibir-bibir monyong di antara kita ya. Paham sampai sini? Itulah huruf qaf ya. Jangan sampai tertukar dengan huruf kaf, jangan sampai jangan sampai monyong mulutnya. Ya. Lanjut ya. Yuk kita percepat. Ini udah mau jam 9, teman-teman, nggak kerasa ya. Kalau senang sama suatu hal waktu itu jadi nggak kerasa, teman-teman ya. Gitu. Oke.
Sip. Berarti bacaan yang saya baca ini kira-kira salah atau benar? Perhatikan qafnya. Fasabiqoti sabqo. Nah, qafnya ada 2 tuh. Salah nggak? Salah satu, salah atau benar tuh? Qafnya. Fasabiqoti sabqo. Salah qaf saya. Apa salahnya? Kenapa teman-teman bilang bacaan qaf saya yang ini salah? Fasabiqoti sabqo. Kenapa? Kenapa salah? Karena monyong. Qaf yang salah satu aja atau dua-duanya? Yang mana qaf yang salah? Dua-duanya atau salah satu aja? Fasabiqoti sabqo. Tuh sampai slip suara saya tuh ya, udah mulai seret. Salah dua-duanya. Oke, baik. Saya sekarang coba perbaiki. Semoga sekarang saya nggak salah dan dikoreksi lagi sama teman-teman. Perhatikan. Fasabiqoti sabqa. Salah atau benar? Yang sekarang. Fasabiqoti sabqa. Ayo konsen. Salah benar ini. Fasabiqoti sabqa. Nah, gimana ini? Ada 2 pilihan, ada 2 jawaban. Ada yang jawab salah dan jawab benar. Halo, salah atau benar? Konsen. Salah atau benar ini? Fasabiqoti sabqa. Bacaan yang barusan adalah bacaan yang lihat 1, 2, 3. Bacaan barusan adalah bacaan yang apa? Salah. Salahnya di mana? Bukan di qaf yang pertama, tapi qaf yang kedua. Qaf yang kedua salahnya apa? Coba. Qaf yang kedua salahnya apa? Ya. Qaf yang kedua yang tadi jawab salah, salahnya apa? Qaf yang kedua kesalahannya itu jadi seperti huruf kaf atau ada nafasnya keluar. Kan udah sepakat kita tadi. Qaf nggak boleh ada keluar percikan nafas. Bedain deh qaf yang pertama sama qaf yang kedua. Nih, yang pertama begini. Fasabiqoti. Yang kedua tadi sabqa. Bedakan dengan ko. Nah, ini harus kenal kita memang dengan huruf hijaiyahnya. Alhamdulillah ya Allah. Operator boleh? Ya Allah, semoga apa yang kita ikhtiarkan menjadi bentuk amal solih. Capeknya kita, lelah letihnya kita, Allah catat sebagai bentuk amal solih.